Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno dan juga di studio Graha Mu'alaf atau Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa setiap hari malam Jumat kita selalu bertemu dengan Bapak Menachem Ali. Assalamualaikum Bapak Menachem Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Semoga kita semua sehat supaya bisa memberikan pencerahan kepada semua orang. Amin, amin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita sudah tidak sabar ini. Kajian malam ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik ya. Topik ini selalu saja menjadi pertanyaan bagi orang sebelah ya, terutama soal keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Karena apa? Agama Samawi itu agama terbesar, itu ada 3 ya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mereka sering klaim bahwa mereka itulah penerus dari risalah Nabi Ibrahim, karena mereka mengaku adalah dari keturunan Ishak. Sedangkan kita umat Islam dari keturunan Ismail. Dan banyak sekali orang-orang Kristen atau orang dari agama sebelah selalu mencibir kita, selalu merendahkan. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwa Islam ini risalahnya, agama yang dibawa oleh Ismail sampai ke Islam ini risalahnya nyambung ke Ibrahim. Nah, ini akan kita pertanyakan kepada Bapak Menachem Ali. Gini Pak Ali, mungkin Pak Ali bisa ceritakan soal hubungan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena sering sekali Kristen mengklaim bahwa merekalah sebagai penerus daripada risalah dari Nabi Ibrahim. Dan bahkan mereka selalu menganggap Yahudi itu saudaranya dia. Sementara Islam itu sering diremehkan. Bagaimana ini Pak Ali? Ya, wacana yang tadi disampaikan oleh Pak Edi sebenarnya itu merupakan wacana yang sangat akut. Boleh saya sebut sebagai wacana laten, tapi dalam konteks yang tidak adil. Mengapa saya sebut sebagai wacana yang akut tetapi tidak adil? Seakan-akan itu memang ingin mengeluarkan Islam dalam konteks agama Ibrahimiyah. Dan tentu saja ini harus dijawab berdasarkan data-data yang valid. Nah, kita tahu bahwa 3 agama besar yang merujuk pada rumpun agama Ibrahimiyah atau rumpun agama Abrahamik ini hanya mengacu pada 3 agama besar. Pertama, agama Yahudi, kedua, agama Nasrani, dan yang ketiga, agama Islam. Jadi kalau kita mencermati dalam kajian akademik ya, kalau bicara mengenai 3 agama besar ini, patokan utama, rujukan utama, tokoh yang menjadi figur utama itu adalah Ibrahim. Masalahnya, kalau kita dengan kaum Yahudi, ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu tajam dari konteks kebangsaan maupun dalam konteks keagamaan. Kalau ingin saya jelaskan, barangkali ini penting untuk semua, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semua. Dan kita mulai dari Al-Quran dulu. Karena kalau kita bicara mengenai data, diawali dengan Al-Quran, itu akan menyejukkan pendengar, terutama yang Muslim. Tapi nanti akan dilengkapi dengan data di luar konteks Islam itu sendiri. Nah, kita mencoba untuk mencermati data awal dari Al-Quran. Al-Quranul Karim itu kita mengenal yang namanya Qiraah Sab'ah, ya, Qiraah Sab'ah. Mushafnya disebut Mushaf Utsmani, tapi kita tahu ada yang namanya Qiraah Sab'ah. Di dalam Al-Quran, yang kebetulan ini saya bawa Pak Edi, ini Al-Quranul Karim,
yang tentu saja tidak semua orang pernah membaca Quran dalam dialek seperti ini. Itulah sebabnya saya ingin demonstrasikan kepada para pendengar pada malam hari ini. Saya baca dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-123. Ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 123. Di ayat ini dikatakan dalam teks Arabnya ini, kebetulan di sini teks bahasa Arabnya itu ada penanda warna merah untuk membuktikan ada beberapa kata yang sebetulnya itu bagian dari qiraah, tapi kita tidak akrabi. Nah, itulah sebabnya saya ingin baca. Di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahama rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ini teks Arabnya. Kalau kita mendengar secara seksama, apa yang saya baca tadi itu muncul nama yang agak asing. Kenapa? Saya sebut sebagaimana yang saya kutip dari ayat ini, dikatakan wa idzibtala Ibrahim. Bukan terbaca Ibrahim, tapi Ibrahim, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an yang saya pegang ini Quran Mushaf Utsmani biriwayah Hisham. Jadi tertulis di sini Al-Qur'anul Karim biriwayah Hisham. Kalau biriwayah Hisham, bacaannya terbaca Ibrahim. Kalau Al-Qur'an yang sering kita baca, itu bacaannya bukan Ibrahim, tapi Ibrahim. Itu riwayah Hafiz an Asim. Ya. Tapi apakah itu bertentangan? Tidak. Karena itu berasal dari Nabi SAW, boleh melafalkan dengan nama Ibrahim, boleh melafalkan dengan nama Ibrahim. Jadi dua nama itu merujuk pada tokoh yang sama. Dan apakah itu sama-sama bahasa Arab? Iya, sama-sama bahasa Arab. Itulah sebabnya Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab, tapi dalam ragam dialek bahasa Arab yang berbeda. Ya, boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Jadi muncul nama Ibrahim, ya, sebagai alternatif nama Ibrahim. Kalau kita cermati hubungan ini dengan bahasa Ibrani sangat kuat. Kenapa? Kalau kita membahas dari sisi linguistik atau bahasa, Ibrahim dan Abraham dalam bahasa Ibrani itu terjadi lompatan, ada missing link. Tetapi kalau kita mencermati antara nama Ibrahim, kemudian Ibrahim, lalu dalam bahasa Ibrani menjadi Abraham, itu ada koneksitas. Jadi Ibraninya Abraham, Arabnya Ibrahim, dialek bahasa Arab yang lain Ibrahim. Jadi sebenarnya itu merujuk pada satu tokoh yang sama, ya, Ibrahim atau Ibrahim. Dan ini juga dikuatkan di antara para ulama kita, ya. Kebetulan saya bawakan kitab yang menjadi disertasi sebenarnya, risalah doktorah. Jadi ini merupakan karya disertasi, makanya disebut risalah doktorah. Di sini judulnya Infiradatul Qurra As-Sab'ah, Dirasah Lughawiyah. Jadi ini studi mengenai linguistik, studi kebahasaan. Penulisnya adalah Dr. Khalil Rashid Ahmad. Diterbitkan di penerbit Dar Ibn Hazm, ya, penerbitnya. Dan kalau ini kita coba kaitkan dengan pembahasan kita melalui Al-Quran biriwayah Hisham, ya, beliau menguraikan hal penting di sini. Pada halaman yang pada halaman 401
beliau membahas mengenai nama yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lafal Ibrahim tadi, ya, dengan nama Ibrahim. Di sini dikatakan Ibrahim. Nah, apa yang dijelaskan oleh beliau? Dikatakan Al-Imam Ibn Amir Asy-Syami fi riwayah Ibn Da'wan bi qiraah Ibrahim. Jadi berdasarkan riwayat Imam yang bernama Ibn Amir Asy-Syami dari Syam, fi riwayah Ibn Da'wan bi qiraah Ibrahim, dibaca dengan istilah Ibrahim, ya. Dan ini penting. Kemudian fa qiraah Ibn Amir disebutkan Ibrahim bi alif bainal ha wal mim. Jadi huruf alifnya itu antara huruf ha dan mim. Vokalnya itu vokal A antara huruf H dan Mim. Makanya tidak dibaca Ibrahim, tapi dibaca Ibrahim. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan begini, qala Az-Zuhri. Berkata Imam Az-Zuhri, hiya lughatun Ibraniyah turikat ala haliha walam tu'arrab. Kemudian dia berkata juga bahwa qala Abu Zur'ah wa'lam anna Ibrahim ismun a'jamiyun dakhala kalamil Arab. Jadi yang dimaksud nama Ibrahim itu adalah isim ajam. Maksudnya istilah asing. Asing kenapa? Karena asalnya bukan dari bahasa Arab, tapi diadopsi dalam bahasa Arab. Sehingga yang muncul adalah nama Ibrahim. Oke? Ini berdasarkan informasi dari kajian linguistik atau dirasah lughawiyah, ya. Dan tentu saja ini menarik Pak Edi kalau dari pendekatan nama saja. Nah, masalahnya kalau di dalam Al-Quran antara penyebutan nama Ibrahim dan Ibrahim itu sebenarnya sama, apakah memang ada kaitan dengan Abraham menurut versi Yahudi ataupun menurut versi Nasrani? Dan para pemirsa harus paham juga bahwa untuk melakukan validasi terhadap data yang saya sebutkan itu, rujukannya itu pada data yang paling awal. Data awal itu apa? Data Yahudi. Karena antara Kristen atau Nasrani dengan Islam itu sebetulnya agama yang baru muncul setelah Yahudi. Jadi mau tidak mau kita harus merujuk pada dokumen Yahudi, bukan merujuk pada dokumen Nasrani. Karena tidak mungkin kita merujuk pada dokumen Nasrani, dan Nasrani juga tidak mungkin merujuk pada dokumen Islam. Tapi antara Nasrani dan Islam harus merujuk pada dokumen yang paling awal, yakni data Yahudi. Nah, persoalannya, kalau ada orang yang berkata bahwa Islam itu nggak ada kaitan dengan Yahudi, kira-kira pernyataan demikian itu terlalu sembrono atau memang dia harus banyak literasi? Karena bagaimanapun juga, sebelum saya mencoba untuk membedah dokumen-dokumen Yahudi, bangsa Yahudi melihat bangsa Arab itu bukan sebagai bangsa yang asing. Orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, Bani Israel, melihat Bani Ismail itu bukan sesuatu yang beda. Karena secara darah berasal dari nasab yang sama, yakni Ibrahim. Sehingga bangsa Yahudi atau Bani Israel memandang bangsa Arab itu sebagai Bani Dodi, anak-anak tante, anak-anak tanteku. Maksudnya karena Bani Israel itu keturunan Sayyidah Sarah, sedangkan orang-orang Arab, bangsa Arab itu keturunan Sayyidah Hajar. Jadi kalau keturunan Yahudi memandang Hajar itu sebagai tante. Makanya siapapun yang nasabnya itu bersambung kepada Sayyidah Hajar alaihassalam, maka mereka ini disebut sebagai Bani Dodi, anak-anak keturunan tanteku, sepupu. Jadi Dodi itu bisa bermakna paman, ya, dan itu juga
tidak masalah bagi orang Yahudi menyebut demikian, karena memang nasabnya itu satu. Jadi dalam konteks ini saja, kita paham bahwa bangsa Arab itu memang keturunan Ismail melalui Sayyidah Hajar. Ini pengakuan Yahudi ya, pengakuan Yahudi. Kalau saudara kita kaum Nasrani kan kebanyakan atau sebagian itu tidak mengakui bahwa orang-orang Arab ini keturunan Ismail. Begitu kan? Atau bangsa Arab yang memeluk Islam ini bukan keturunan Ismail, tapi keturunan dari orang yang tidak jelas katanya. Ini kan sebetulnya bukan hanya melukai umat Islam, tapi juga melukai saudara tua kita, yakni kaum Yahudi sendiri. Tidak ada seorang pun Yahudi yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu bukan keturunan Ismail. Baik, gini Pak Ali. Jadi saudaraku sekalian, tadi sudah dijelaskan ya, karena di luaran sana bukan hanya orang di luar Islam, bahkan orang Islam pun kadang-kadang memisahkan ini antara Ibrahim dan Abraham. Kadang-kadang orang berkata bahwa antara Ibrahim dan Abraham pun itu berbeda. Bahkan ada tokoh Kristen yang terkenal, ya saya nggak usah sebut namanya, dia bahkan di channelnya dia mengatakan antara Ibrahim dan Abraham itu beda orang katanya. Ya betul. Jadi memang ya, karena masyarakat kita ini kurang literasi. Kalau bahasa anak milenial sekarang itu kurang piknik. Sehingga apa yang dikatakan itu tanpa data, tanpa validasi dokumen, sehingga hanya emosi yang keluar, dianggapnya berbeda, tapi berbeda dalam hal apa? Tidak jelas. Tidak tahu dia. Ya. Padahal tadi sudah saya katakan, melalui Al-Quran saja, kita bisa menemukan nama Ibrahim sekaligus nama Ibrahim. Padahal itu sama-sama bahasa Arab, bahasa Arab Quran. Dan kita boleh membacanya di dalam sholat kita. Mau disebut Ibrahim atau Ibrahim. Misalnya kalau kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Saya baca tadi Ibrahim. Boleh. Boleh dalam sholat itu. Artinya apa? Itu bukan sosok yang berbeda, itu sosoknya sama. Ini sering ini juga bagi polemikus sebelah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sebetulnya beda-beda. Itu yang kadang-kadang dipermasalahkan ini. Karena dia tidak tahu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu qiraah sab'ah dilafalkan oleh banyak kaum muslimin, tapi mereka itu bisa menerima satu dengan yang lain, lahjahnya, dialeknya berbeda, tapi bahasanya sama, yakni bahasa Arab. Dan itu tidak ada problem, tidak saling dan tidak merusak tafsir dan makna. Betul. Cuman ucapannya beda. Jadi nama Ibrahim ataupun Ibrahim dalam Al-Quran bukan merujuk pada sosok yang berbeda, tapi sosok yang sama. Lalu bagaimana dengan Abraham? Dalam tradisi Islam, sekarang ya, saya berikan dokumen. Ini ada Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran bahasa Ibrani. Betul. Ini Ibrani. Ini ada Al-Quran bahasa Ibrani juga. Betul. Jadi ini jangan dikata ini adalah dokumen Yahudi, bukan. Ini dokumen Islam, tapi bahasanya Ibrani. Ini juga sama. Ini dokumen Islam, bahasanya Ibrani, hanya beda penerbit. Jadi ini tertulis Al-Muntakhab fi Tafsiril Qur'anil Karim bil Lughatil Ibriyah. Jadi ini dalam bahasa Ibrani. Jadi tafsir Al-Qur'an Al-Karim dalam bahasa Ibrani bil Lughatil Ibriyah. Ya, penerbitnya dari penerbit Mesir, Al-Azhar yang menerbitkan, ya. Dan dalam bahasa Ibraninya juga sama, tertulis Al-Muntakhab. Di sini ada tertulis Le Ivrit, berarti dalam bahasa Ibrani. Ya, ini juga sama. Ini adalah Al-Quran, tapi terbaca Hak Quran, ya, belason akhir. Jadi dalam bahasa lain. Maksudnya dalam bahasa selain bahasa Arab. Salah satunya adalah bahasa apa? Bahasa Ibrani, ya. Dan di sini tertulis sama. Jadi penerjemahnya adalah
Ali Adawi. Jadi penerjemahnya adalah Ali Adawi. Belason akhir. Oke. Dan ini apakah benar diterjemahkan oleh Muslim itu sendiri? Ya, namanya saja Ali Adawi. Tapi ini penerbitnya bukan penerbit Mesir sebagaimana yang tadi saya tunjuk di sini, Al-Muntakhab fi Tafsiril Qur'anil Karim bil Lughatil Ibriyah. Sementara ini adalah penerbitnya adalah Amman, Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, Amman. Jadi negara lain. Tetapi di sini apa? Muncul apa? Muncul nama yang tertulis adalah nama Abraham. Ya, muncul nama Abraham. Mungkin Pak Edi bisa cek ya di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya ayat 133 Surah Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah itu surah yang kedua ya. Coba Pak Edi bacakan terjemahannya dulu yang bahasa Indonesia. 133. Ya. Al-Baqarah. Udah ketemu? Ya. Apakah kamu, Al-Baqarah ayat 133, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang kami hanya berserah diri kepadanya. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya di sini, lagi-lagi saya menggunakan biriwayah Hisham ya. Biriwayah Hisham. Saya mulai dari Al-Quran. Di sini tertulis, Am kuntum syuhada'a idh khadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik wa ilaha abaika Ibrahim. Coba, muncul nama apa? Ibrahim. Saya ulangi lagi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi muncul nama Ibrahim. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang versi terjemahan Ibrani. Bagaimana itu? Pada ayat 33 disebutkan apa itu? Amiru ne'abud Elohecha veloah avotecha Abraham Yishmael wa Yitzhak. Ya. Ini kalau di bahasa Arab kan itu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail dan Ishak. Wa Yitzhak. Di sini tertulis mana tadi? Amiru na'bud Elohecha veloah avotecha Abraham Yishmael wa Yitzhak. Ya. Oke. Jadi di sini muncul nama Abraham. Ini bukan versi Yahudi ya. Ini versi Islam. Tapi muncul nama Abraham. Berarti dalam mindset Islam, ulama-ulama kita memberikan pemahaman mau dibaca atau disebut Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham itu figurnya sama. Satu. Oke, ini dari sisi nama ya. Dari sisi nama. Jadi masalah Islam itu sudah clear. Very clear. Kalau bahasa Pak siapa? Pendeta siapa? Heri? HTD. Jadi benar-benar terkonfirmasi. Nah, apakah benar di dalam kitab Torah itu juga demikian dibaca begitu? Kita misalnya bisa baca dalam kitab Tawarikh ya. Kitab Tawarikh pasal
apa itu? Pasal pertama ayat 28. Tolong dicek yang bahasa Indonesia. Tawarikh 1 atau 2? Tawarikh 1. Pasal 1 ayat 29 insyaallah. Tawarikh pasal 1 ayat 29 28 ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ya, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Muncul nama apa? Abraham, Ishak dan Ismail. Kalau demikian, apakah benar di dalam Al-Qur'anul Karim itu muncul nama yang sama? 3 itu ya. Iya. Abraham, Ishak dan Ismail. Iya, dalam Al-Qur'an itu ada. Di mana itu? Di dalam surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim. Kita coba cek ya, sama-sama. Surah Ibrahim, insya Allah itu ayat 39, kalau tidak keliru ya. Surah Ibrahim. Atau sebentar. Ismail, 35. Ya, sebentar. Saya ayatnya agak ini. Oh, ayat 41, sorry. 41. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ini adalah doa Ibrahim ya. Doa Ibrahim. Doa Ibrahim ini berkata dalam ayat ini, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Bukan 41 kali. 39. Ya. Kalau di 39. Nah, 39 ya. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ya. Jadi muncul nama Ismail dan Ishak. Kalau kita baca Al-Quran yang bahasa Ibrani ini, juga muncul nama Yishmael wa Yitzhak. Ya. Sama. Jadi, tokoh Ibrahim, tokoh Ismail, tokoh Ishak, itu merujuk pada tokoh yang sama. Ya. 3 orang yang dipahami dalam tradisi Yahudi maupun Islam itu sama. Ya. Hanya masalahnya orang yang kurang literasi menganggap itu berbeda. Saya teringat dengan teman lama saya ini, Bapak Rudi Yohanes. Karena dia ini udah lama dengan saya ya, mulai debat di zaman Facebook. Pernah suatu ketika waktu live di YouTube dengan saya itu dia mengangkat ayat-ayat. Dia sebutkan Ismail tidak pernah disebut. Dia hanya menyebut keturunan Yakub, Ishak, kemudian Ibrahim dan lain-lain itu. Ismail tidak pernah disebut ya. Gitu ya. Menarik itu ya. Berarti ini menjawab pertanyaan ini sekaligus pertanyaan dari kaum sebelah. Bahkan dia sering mengatakan bahwa anak-anak perjanjian Tuhan itu Ismail tidak pernah disebut, dia bilang gitu. Gitu. Bahkan Ismail tidak dijanjikan sorga, karena yang dijanjikan sorga itu hanya keturunan Ishak, kemudian Yakub, Ibrahim dan seterusnya. Dia bilang Ismail tidak pernah disebut. Kali ini kita sudah tunjukkan, bahkan ini ada dokumen dari kitab-kitab Yahudi dan Al-Quran bahwa Ismail selalu disebut. Iya. Jadi ini menarik Pak Edi ya. Kenapa ya ada orang-orang yang terlalu mengedepankan teologi kebencian? Ya, itu. Teologi kebencian itu karena kurang literasi atau karena kurang piknik tadi. Bacaan lemah. Horizon bacaannya itu kurang. Sehingga justifikasinya itu tanpa data, tanpa validasi. Hanya kebencian. Hanya karena kebencian. Mungkin orang yang tidak paham mengenai Yahudi, mereka hanya berkata, oh iya, bisa jadi benar omongan orang ini. Tapi kalau orang itu pernah belajar tradisi Yahudi, atau orang Yahudi sendiri yang mendengar itu akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Justru Ismail itu dimuliakan dalam tradisi Yahudi. Saking mulianya itu terdokumentasi dalam kitab-kitab Yahudi. Nah, masalahnya ini yang saya bicarakan itu apakah bisa dikonfirmasi dengan data?
Nah, coba akan kita cermati. Nah, kita coba lihat Pak Edi. Ya. Kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16. Ya. Ya, pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dulu. Ke-14 atau boleh mulai dari 7 sampai 14 dibaca ya. Kejadian pasal 16 ayat 7 ya. Ayat 7, Lalu, 8, 9 sampai 14 boleh dibaca. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Oke. Yang dibaca oleh Pak Edi itu termaktub dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 14. Tapi ingat Pak Edi, yang Pak Edi baca tadi itu terjemahan versi Kristen. Ya. Sekali lagi, saya ingin memberikan garis bawah. Yang dibaca Pak Edi itu adalah terjemahan versi Kristen. Kalau terjemahan versi Kristen berarti ada bias. Ada sesuatu yang kurang begitu jelas. Bahkan bukan hanya kurang begitu jelas, ada sesuatu yang tidak elok di situ. Disebutkan apa? Misalnya keledai liar, kemudian dia akan melawan saudara-saudaranya, menentang saudara-saudaranya. Tangannya akan melawan. Nah, tangannya akan melawan saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang dijelekkan ya. Image-nya itu jelek, ya. Image-nya jelek. Ya kita memaklumi saja. Padahal nama Ismail itu langsung dari malaikat loh. Bukan hanya langsung dari malaikat, nama itu diberi langsung dari surga. Makanya. Nama itu turun dari surga. Masya Allah. Tidak main-main nama itu. Dan nama ini tidak diberikan dengan cara yang sama sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya. Dan nama Ismail itu beda dengan nama Ishak. Nama Ishak tidak terberi langsung dari surga. Betul. Nama Ismail terberi langsung dari surga. Dari malaikat. Dan perempuan yang menjadi istri Abraham itu kan dua, yakni Sarah dan Hajar. Di antara dua manusia perempuan ini yang bisa bertemu langsung dengan malaikat hanya Hajar. Itulah sebabnya kalau kita nanti membaca ini kebetulan saya bawakan kitab Yahudi Pak. Ya, bukan kitab Islam. Ini kitab Yahudi. Tanah kayak ini. Ini adalah kitab tanah plus tafsirnya generasi otoritas. Jadi generasi yang punya otoritas maksudnya ya. Dan ini kumpulan dari pernyataan para rabi besar, bukan rabi modern yang sekarang, bukan. Ini rabi besar zaman awal. Artinya zaman awal itu menjadi penanda
bahwa ini adalah dokumen yang sangat kuno. Ya. Apalagi kitab Kejadian di Kristen ini juga ambil dari kitab ini. Ya, otomatis diambil dari kitab Yahudi kan. Cuman nanti maknanya itu berbeda dengan yang di sini. Ini kitabnya berjudul Humas Mikraot Gedolot. Jadi Humas itu maksudnya 5 buku Musa ya. 5 buku Musa itu adalah Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Ini yang disebut Hamisa Humsi Torah. Lebih tepatnya disebut sebagai Torah Sebichtaf. Torah yang dilisankan. Torah yang ditulis. Ya, bukan Torah lisan. Tapi juga ada Torah lisannya. Torah lisannya itu berdasarkan transmisi para rabi, generasi awal. Makanya disebut Torah Sebealpe. Nah, Torah Sebealpe otoritasnya melalui Rabbi Ibn Ezra misalnya, ya. Rabbi Ibn Ezra. Nah, ketika ayat berbahasa Ibrani di situ, Al-Ken Qara Lebe'er Be'er Laharoi. Kalau di teks Ibraninya tertulis Al-Ken Qara Lebe'er Be'er Laharai. Itulah sebabnya orang-orang menyebut sumur itu dengan nama Be'er Laharai. Sumur Laharai. Betul kan? Betul. Di situ disebut apa? Sumur Laharai. Ini berkaitan dengan peristiwa apa? Peristiwa Hagar dengan munculnya nanti anaknya itu bernama Ismail. Jadi ini konteksnya bicara apa? Keturunan Hagar, ya, melalui Ismail. Dan itu ada penanda yang disakralkan di situ. Dan ini bagian dari tradisi kuno catatan rabi-rabi Yahudi. Ketika menyebut Be'er Laharoi, sumur Laharoi, di sini disebutkan nih ada penegasan dari Torah Sebealpe, Torah lisan, dari riwayat Ibn Ezra. Dikatakan begini, kenapa disebut Be'er Laharoi? Ini disebutkan Be'er Lahai, Be'er Lahai. Beliau menyebutkan gini, Ki bechal sana hayu hogim hayishmailim el habe'er hazot gam hayom yikare be'er zamzam. Disebut Zam-Zam. Zam-Zam. Kalau diterjemahkan ya, Ki bechol shana, karena setiap tahun hayu hogim hayishmailim, ada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Oh, disebutkan haji. Dari kaum Yishmailim. Orang-orang ini keturunan Ismail yang menganut syariat Ismail, yang mengikuti ajaran Ismail. Ya. Ini tegas ya. Jadi tegas sekali di sini. Jadi kalau dipahami ini, dikatakan karena setiap tahun ada orang-orang yang melakukan ibadah haji dari kalangan kaum Ismail yang mengikuti syariat Ismail, mengikuti ajaran Ismail, El-Habe'er Hazot, menuju sumur itu. Sumur itu maksudnya apa? Be'er Laharoi. Oke? Lalu disebutkan El-Habe'er Hazot Gam Hayyom Yitkare Be'er Zamzam. Sumur itu juga dinamai dengan sumur Zamzam. Ini tulisannya jelas ya. Zayin Mim Zayin Mim Sofit. Kalau dibaca Zamzam. Oke? Jelas ya? Ini kitabnya Muslim bukan? Bukan. Ini kitabnya Yahudi. Berarti antara Ibrahim, antara Ismail, antara kaum keturunan Ismail yang disapa dengan sebutan Hayishmailim, itu terkait dengan sumur Zamzam. Nah, pertanyaannya sekarang, sumur Zamzam ada di mana? Di Arab. Bukan di Israel kan? Nah, itu. Juga bukan di Indonesia kan? Sebentar ini Pak Ali, sebentar Pak Ali. Jadi ini menarik ya, sebelum dilanjutkan sama beliaunya. Karena apa? Karena para polemikus ini sekaligus ini menjawab pertanyaan para polemikus di sana, bahwa sering dia mengatakan bahwa kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai yang ke-14 tadi, apalagi yang disebut dengan adanya sumur tadi,
para polemikus itu menolak kalau itu disebut sebagai sumur Zam-Zam yang ada di Arab Saudi. Bahkan mereka sering mempertanyakan bahwa itu adanya di Israel. Jadi ini udah menjawab pertanyaan itu, bahwa ini kitab ini langsung dari Israel ini, dan pengarangnya bukan orang Islam. Dan kalau saya boleh pamer Pak, ini saya dapat hadiah. Hadiah dari mana? Dari Rabbi Tovia Singer. Oh, dari orang Israel. Mudah-mudahan beliau akan mendengar apa yang saya sampaikan ini, bahwa ini hadiah langsung dari beliau, dikirim langsung dari Amerika Israel, waktu itu, dan saya terima di Surabaya. Ya, saya terima. Dan beliau selalu mengkonfirmasi, apakah kitab yang saya kirimkan sudah diterima? Saya jawab, sudah. Hodu ledonai. Saya katakan, Alhamdulillah. Be'ezrat Hashem. Saya bersyukur menerima hadiah ini. Artinya apa? Kalau seorang rabi, ya, seorang rabi modern yang sekarang namanya Rabbi Tovia Singer, itu kan bukan mewakili pribadi. Dia mewakili komunitasnya, komunitas Yahudi, komunitas besar. Dan sekarang ada di Israel beliau tinggal. Artinya rabi-rabi yang sekarang juga membaca kitab ini dan diajarkan kepada umat Yahudi bahwa sumur Zam-Zam tidak mungkin merujuk pada lokasi lain kecuali kepada sumur Laharoi. Jadi kalau saya mendapatkan informasi dari kalangan kaum Katolik atau Protestan ataupun Ortodok bahwa sumur Laharoi bukan sumur Zam-Zam, itu dari mana data itu? Hanya ngomong aja. Hanya karena teologi kebencian, karena kebencian terhadap Islam, maka apapun caranya harus tidak ada hubungan dengan Yahudi. Tetapi dengan kitab-kitab Yahudi itu sendiri menjawab pertanyaan itu, akan menjawab keraguan itu. Persoalannya, kitab Yahudi itu yang disebut Torah itu pemilik aslinya itu apakah kaum Nasrani atau kaum Yahudi? Betul. Iya kan? Jadi pemirsa harus paham bahwa kitab Taurat itu atau kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan juga saudara-saudara kita kaum Muslim tentu saja. Kita harus tahu bahwa kitab-kitab ini adalah kitab aslinya itu milik Yahudi. Kaum Nasrani itu hanya mengadopsi, hanya mengambil alih. Tapi masalahnya ketika diambil alih, itu jauh dari pemahaman kaum Yahudi itu sendiri. Diterjemahkan dimaknai berbeda. Dimaknai berbeda. Saya kadang-kadang merasa penasaran ya. Maksud saya begini, kenapa mereka itu karena berdasar teologi kebencian sampai-sampai dia harus menutup mata dari dokumen-dokumen seperti ini. Jadi kalau dikatakan, oh itu dokumen Yahudi pengaruh Islam, bagaimana mungkin ini pengaruh Islam? Betul. Bukankah ini catatan orang Yahudi sendiri yang diakui sejak generasi awal? Jadi saya nggak bisa berpikir secara optimal gara-gara ada orang-orang yang pemikirannya sangat pendek, ya. Diberikan data seperti ini mereka tolak. Apalagi kalau diberikan data versi Muslim, lebih lagi mereka akan tolak. Jadi yang diterima itu terjemahan saja. Dokumen Kristen saja begitu. Terjemahan lagi. Bukan teks aslinya. Ini kan teks asli semua. Mana ada terjemahan Indonesianya? Inggrisnya juga nggak ada. Tapi bisa dikonfirmasi. Atau sekarang kebanyakan kaum terjemahan sih masalahnya. Ya mungkin karena saya tidak bermaksud merendahkan agama lain ya, tapi kalau kita mau jujur pada dokumen ya, kita harus baca semua dokumen. Apalagi yang sedang kita bicarakan ini tokoh sentral Ibrahim, tokoh sentral Ismail. Jangan-jangan Ismail versi Kristen itu memang berbeda dengan Ismail versi Yahudi. Soalnya Ismail selama ini sama kaum sebelah itu dijelek-jelekan, bahkan mulai ibunya itu dianggap budak. Pak Ali mungkin bisa ceritakan sedikit ini soal ibunya. Itu nanti mungkin sesi yang lain Sesi yang lain nanti akan dijelaskan. Karena kita lebih fokus pada tokoh sentral dulu. Nanti dirunut ini dari sejarah awal dari Ibrahim, dari Ismail, nanti yang rentetannya ke belakang masih panjang waktu kita, saudara. Sabar saja. Jadi
kembali pada persoalan tadi ya. Kenapa mereka itu mempunyai wacana mengenai Ismail versi Kristen yang faktanya itu berbeda dengan Ismail versi Yahudi. Dan kebetulan Ismail versi Yahudi itu banyak kedekatan dengan Ismail versi Islam. Iya. Jadi sebenarnya yang dekat dengan tradisi Yahudi itu versi Islam atau versi Kristen? Iya. Itu kan problem. Ya? Ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari nama tokoh besar yakni Abraham, Ibrahim, itu tokohnya satu. Baik versi Islam maupun versi Yahudi sama. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi berkata dalam halakha ya, bahkan itu menjadi hukum berlaku untuk semua kaum Yahudi di dunia. Kalau tidak menjumpai tempat ibadah, sinagog, tempat ibadah Yahudi, mereka boleh sholat di masjidnya umat Islam. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena syariat Islam dengan syariat Yahudi itu sama. Walaupun ada perbedaan, perbedaannya itu bukan bertentangan 100%. Karena itu berkaitan dengan kekhasan masing-masing. Jadi bukan dipertentangkan, tapi ada kedekatan. Karena sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Bukan menyembah Tuhan yang berbeda. Bahkan menyebutnya mereka orang Yahudi itu Allah juga. Dari mana kita bisa tahu? Kitab Yahudi sendiri. Menarik ya? Ini. Sering kadang-kadang kita ini antara polemikus itu menganggap bahwa ucapan kalimat Allah itu tidak pernah dikenal bahkan oleh orang awal-awal, bahkan orang Yahudi katanya. Yang dia kenal itu selain Allah itu katanya dewa-dewa pagan itu Pak Ali. Iya. Nah, ini bisa ditunjukkan buktinya. Ternyata dokumen Ibrani pernah menyebut kata Allah ini. Nah, misalnya begini aja ya. Saya mulai dari sini aja. Jadi orang Yahudi itu menyebut Elohim, juga menyebut Hashem atau Adonai, Adonai. Tapi kalau ditulis itu Yod He Vav He, YHWH. Tapi dibaca Adonai atau Hashem. Kalau tertulis itu YHWH atau Yod He Vav He. Tapi kalau dibaca ketika membaca teks Ibraninya langsung dialihkan dengan Adonai. Bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu tertulis Hashem. Ya, itu tradisi Yahudi. Tetapi menariknya di sini adalah kitab Torah, tapi dalam terjemahan bahasa Arab. Torah, tapi bahasa Arab. Ya. Aksara yang dipakai aksara Ibrani. Ini aksara Ibrani semua. Ya. Aksara Ibrani semua. Tapi ini Al-Quran. Bukan. Ini kitab Yahudi. Oh, Yahudi tapi bahasa? Ya, Torah Emet namanya. Torah Emet. Ini kitab Yahudi, ya. Tapi dalam bahasa Arab, aksaranya Ibrani. Ini yang disebut Yudeo-Arabic. Ucapannya itu Arab, tapi ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya begini, Bereshit bara Elohim, et hasmayim, Ve'et ha'aretz. Jadi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Nah, begitu cara baca. Nah, sementara yang di sini itu tulisannya Ibrani. Tapi kalau dibaca, coba dengarkan ya. Awwalu ma khalaqallahu samawati wal ard. Bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, awwalu ma khalaqallah, pada mulanya Allah mencipta. Terus tulis alif, lamet, he. Dibaca Allah. Ya. As-samawati wal ard. Jadi mencipta langit dan bumi. Ini muncul nama Allah versi Ibrani. Yang satu lagi, nama Hashem, Yod He Vav He. Itu juga tertulis Allah di sini. Di mana itu? Di Sefer Devarim ya. Sefer Devarim. Itu kalau di dalam teks yang ini, tapi bukan ini yang Bereshit ya, ini yang Bereshit. Tapi ada yang versi yang kelima. Maksudnya urutan yang kelima. Ini kan urutan pertama. Kalau yang kelima kan Devarim. Nah, di ayat itu ketika bicara mengenai
Devarim, coba lihat Devarim ayat pasal yang ke-6 kalau nggak salah, ayat yang ke-5. Coba cek. Pasal 5 ayat Pasal yang ke-6. Pasal 6 Ayat yang ke-5, tolong dicek. 6 ayat 5. Kasihilah Sebelumnya coba. Dengarlah hai orang Israel. Berarti ayat berapa itu? Ayat 4. Oh, ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel. Ini Ulangan pasal 6 ayat ke-4. Oh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau di dalam versi Yahudi tertulis Isma' ya Israel, Allahu ilahuna, Allahu ahad. Teks Ibraninya Shema Israel Azanai Elohinu Azanai Ehad. Ya. Jadi tertulisnya itu Adonai. Azanai, tapi terbacanya Azanai, tapi kalau ditulis Yod He Vav He, 4 aksara suci. Sementara dalam tradisi Yahudi yang Yudeo-Arabik menyebutnya Allahu ilahuna, Allahu ahad. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi antara Allah kemudian YHWH dibaca, orang Nasrani membacanya Yahweh. Itu orang Yahudi itu mengelus dada. Ini bacaan tidak benar. Tidak boleh dibaca begitu. Gitu. Dibaca Yahweh itu bacaan yang salah, nggak benar. Seharusnya dibaca Allah. Sebagaimana kita kalau ada tulisan alif lam ha, orang Nasrani membaca Allah. Itu juga kita juga harus dada. Ini bacaan yang salah. Allah itu apa? Ya, orang Yahudi kalau ada orang Nasrani membaca Yahweh, itu juga hatinya resah. Sebagaimana kita kalau ada orang membaca Allah, hati kita resah karena nggak boleh dibaca Allah. Harus dibaca apa? Allah. Jadi nggak ada masalah mau disebut Allah, mau disebut Hashem, Adonai, atau Yod He Vav He. Saya nggak boleh membaca Yahweh ya, karena itu menciderai iman. Ada Yahweh, ada Yehova, ada Yehowa. Nah, Yehowa itu orang Yahudi mengelus dada sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya jawab. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita runut dari Apas tadi ya, menarik di sini. Pertama, soal perbedaan ucapan sebutan bagi Ibrahim dan Abraham, apakah itu merujuk pada orang yang sama? Kemudian yang kedua adalah soal Ismail yang sering disudutkan, bahkan dikatakan Ismail itu sebagai keledai liar, tangannya memusuhi saudara-saudaranya, padahal nanti di sejarahnya tidak pernah Ismail memerangi saudaranya. Tidak pernah. Justru yang ada itu malah sesama saudara dari keturunan Israel itu yang sering perang nanti, bahkan keturunan dari suku Benyamin dihancurkan, anak cucunya dihapus itu. Jadi ini bisa meluruskan ya tuduhan-tuduhan semacam itu yang didasari dengan rasa yang ya mungkin kebencian dan sebagainya ya. Pertama, dia tidak mengakui bahwa Nabi Ibrahim yang ditulis di dalam Al-Quran itu sama dengan Abraham. Kemudian dia juga mengolok-olok bahwa ibu dari Ismail itu adalah seorang budak. Itu nanti bisa dijelaskan lebih jauh nanti bahwa beliau itu bukan orang budak, tetapi beliau itu adalah orang yang mulia. Kemudian Ismail ini sangat istimewa. Kenapa? Karena yang memberi nama itu langsung dari malaikat turun kepada Ibu Hajar. Jadi ini antara ibu anak ini adalah orang-orang mulia, orang pilihan. Mana mungkin dikatakan bahwa ini adalah orang-orang yang hina ya, bahkan dikatakan tangannya melawan saudaranya, dikatakan keledai liar. Nanti ada uraian sendiri itu. Ucapan keledai liar itu salah tafsir itu. Nanti bisa dijelaskan lagi soal keledai liar. Sebetulnya banyak orang bertanya soal keledai liar ini Pak Ali. Apakah betul Ismail itu dituduh sebagai keledai liar? Nah, nanti itu ada kelanjutannya di sesi selanjutnya ya, saudaraku, akan kita bahas. Oh iya, Pak Ali, tadi ada yang terlewat. Pak Ali tadi menyebut ada syariat ini. Nah, sebetulnya ini syariat Ibrahim itu seperti apa? Karena biasanya kita itu hanya tahu syariat itu di Taurat ya, Yahudi.
Yahudi itu punya syariat, dan itu syariatnya dari Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Sedangkan syariat dari Nabi Ibrahim itu sering terlewat. Nah, di sini ini poinnya di sini ya. Kalau seorang ayah mempunyai syariat, pasti syariat itu diturunkan kepada anak-anaknya, termasuk Ishak dan Ismail. Nah, soal syariat ini apakah pernah disebutkan ini di kitab-kitab kuno ya, atau nanti kita bisa dilihat di Al-Quran? Silakan Pak Ali. Baik. Ya, ini penting ya. Karena kita mencoba untuk merunut apakah Ismail itu mewarisi syariat dari abahnya, meneruskan syariat dari ajaran ayahnya, yakni Abraham. Karena kalau kita melihat dokumen Yahudi itu sendiri, bahwa syariat haji, ya, haji itu sebenarnya bukan hanya untuk umat keturunan Ismail, tapi juga untuk keturunan Bani Israel. Oh, Israel juga. Iya. Cuma cara hajinya itu beda. Ya. Kalau hajinya versi Bani Israel sesuai hukum Taurat, itu 3 kali melaksanakan haji menuju kiblat yang ada di Yerusalem. Ya. Sementara untuk Bani Israel, Bani Ismail atau Bani Ismail, mereka kan disebut Hayishmailim, orang-orang keturunan Ismail atau kaum Ismail. Itu juga menjalankan ibadah yang disebut haji. Disebut haji. Makanya orangnya disebut Hogim, orang-orang yang berhaji. Melaksanakan haji, Hogim. Makanya ada salah satu nabi yang bernama Nabi Hagai. Tahu nggak apa artinya? Nabi yang berhaji. Oh iya, Hagai. Nabi Hagai. Betul. Jadi itu ada di kitab Kristen juga. Ada. Jadi nama itu mengandung makna sebenarnya. Jadi tradisi haji itu syariat untuk Bani Israel ada, untuk Bani Ismail juga ada. Persoalannya, apakah itu memang diajarkan, diwariskan untuk generasi berikutnya dari figur yang sama, yakni Abraham? Jawabannya iya. Nah, persoalannya apakah memang Abraham itu menerima syariat? Syariatnya apa? Di mana termaktub? Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-5. Coba cek ayat yang ke-5. Kejadian 26 ayat yang ke-5. Karena Abraham itu ya? Iya. Kejadian pasal 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, kalau terjemahannya begitu ya. Ini teks aslinya ya, dalam bahasa Ibrani. Coba, ini ada frase penting ya, yang harus dicermati baik-baik. Baik itu yang Muslim maupun yang Yahudi. Supaya tidak gagal paham. Kebanyakan gagal paham itu karena nggak mengerti bahasa asli. Tapi kalau mengerti bahasa asli, dia akan selalu paham dan akan paham. Bukan gagal paham. Nah, coba perhatikan di sini. Ada penegasan begini. Ini ya, Sema Abraham bekoli wa yishmar mismarti mizwotai hukotai watorotai. Jadi dikatakan Abraham telah mendengar bekoli, firmanku, wa yishmar mismarti, dan memelihara kewajibannya kepadaku, ya. Mizwotai, perintah-perintahku. Mizwot, dari akar katanya mizwot, jamaknya, pluralnya mizwotai. Hukotai, wotorotai, ketetapan dan hukum. Jadi di sini dikatakan ketetapan dan hukum. Hukotai diterjemahkan ketetapan, ketetapan-ketetapanku. Wotorotai, dan hukum-hukumku. Pertanyaannya sekarang, ada 2 kata kunci di sini. Mizwotai
Wetorotai, ya. Kalau mizwotai, perintahku. Perintah. Wetorotai dan Tauratku. Oh. Nah, jadi kalau begitu, Abraham menerima Taurat enggak? Iya, padahal Taurat belum ada itu. Iya. Menarik itu. Ini teks bahasa Ibrani loh ya. Ini bukan terjemahan. Iya, iya. Ini dari kitab aslinya. Kitab itu. asli, Dari, kitab Sefer Bereshit. Iya. Jadi, ada dua kata kunci di sini yang penting bagi kita. Mizwotai, wetorotai. Mizwotku dan Tauratku. Ya. Nah, kalau Tauratku, padahal yang namanya Taurat itu kan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Tapi Abraham juga menerima kitab Taurat. Ternyata Abraham juga menerima Taurat. Iya. Cuma Taurat di sini adalah Taurat yang bukan versi Musa, tapi Taurat versi Abraham. Jadi Abraham itu menerima Taurat, menerima mizwot. Mizwot itu perintah-perintah. Tapi hukum-hukum, perintah-perintah itu berdasarkan ajaran yang diterima oleh Abraham. Itulah yang nanti diwariskan kepada anak keturunan Abraham. Baik itu melalui jalur Ishak maupun melalui jalur Ismail. Nanti dari jalur Ishak muncul nabi besar yang bernama Musa alaihissalam, Moshe Ravenu alaihissalam. Sedangkan dari jalur Ismail muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menurut Quran sendiri, ya, Abraham itu juga menerima mizwat. Sebagaimana tertulis ini, mizwat versi Yahudi. Di dalam Quran juga disebut mizwat. Oh. Mau tahu? Menarik ini, saudara. Ada dalam Quran. Al-Quran juga Al-Quran menyebut mizwat. Coba cek ya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Fa insyaallah ayat. Coba cek ayat 132. Sudah ketemu? 132. Ya. Coba bacakan terjemahannya. Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Sebelumnya aja. 131. 130 dan orang yang membenci agama Ibrahim itu ya. Bukan. Dan kami telah memberikan kepada, dan Tuhannya Ibrahim telah memberikan kepada dan Tuhan Ibrahim. Ayat berapa itu? Tar. Ya Tuhan kami, anak cucu kami. Wa idzib tala Ibrahim. Bait. Wa idzib tala Ibrahim. Wa may yakun wa yaqulu wa yasqulu kuntum. Saya mungkin salah baca ayat ya. Coba ayat 122. Coba. 122. Ya Bani Isra itu. Ya Bani Isra, ilas guru. Ya Bani Israel, ingatlah nikmat. 124. 124. Al-Imran ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Itu Ali. Ya. Kalau kita lihat yang teks Arabnya ya. Yang di bagian awal itu menarik karena ada kata kunci penting. Karena itu termaktub juga dalam kitab Taurat tadi ya, yang saya baca. Di sini kalau Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idzibtala Ibrahama rabbuhu. Di sini tertulis Ibrahim ya. Wa idzibtala Ibrahama rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Dan ini kita cek yang versi terjemahan bahasa Arabnya. Apa
terjemahannya di sini. Dikatakan begini, ya. Dikatakan, Ve achen nisha et Avraham ribono bemizwat. Miswat. Disebut bemizwat. Oh. Apa itu maksudnya mizwat? Sama dengan Iya. teks Torah tadi. Itu Al-Qur'an ya. Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Jadi kalau menyebut mizwat di sini, berarti maksudnya sama dengan mizwat sebagaimana yang termaktub dalam kitab Torah. Ya. Mizwat. Artinya Abraham menerima mizwat, juga menerima Torah. Ya. Itulah yang nanti diwariskan kepada Anak cucunya. anak itu. cucunya. Oh. Dari dua cabang, Ismail dan Benai Ismail dan Benai Israel. Jadi syariat. Berarti saudara-saudaraku sudah jelas di sini ya. Saya harap jelas. Kalau belum jelas, sampean putar berulang-ulang. Soalnya ini bahasanya agak berat sedikit. Tetapi yang jelas syariat Nabi Ibrahim itu sebetulnya sudah diterima, dan itu juga disebut sebagai misfot. Selama ini kita sering hanya mendengar misfot itu hanya hukum-hukum dari hukum Musa yang jumlahnya ada 613 ya. Ya, 613. Ternyata Nabi Ibrahim itu juga menerima misfot, dan itu diturunkan kepada Ismail dan Ishak. Nah, ini menarik. Ternyata milah Nabi Ibrahim, Millata Ibrahim. Hanifah. nah itu yang dianut oleh orang-orang Muslim sampai detik ini, itu nyambung dengan Ibrahim dan nyambung dengan Ishak. Ishak menurunkan orang-orang Yahudi, Ismail menurunkan orang-orang Islam. Sementara orang-orang tengah ini, kaum sebelah, kadang-kadang mereka yang tidak tahu apa-apa mengklaim bahwa dia lebih dekat pada kaum kaum Yahudi, sementara dia mengingkari Ismail. Padahal orang Yahudi sendiri tadi udah disebutkan dokumennya tadi, bahkan rabi-rabi Yahudi lebih dekat dengan Islam daripada dekat dengan Nasrani. Daripada sebelah. Dan perbedaannya sama ya. Maaf. Persamaannya sama-sama menyembah pada Allah, meskipun mereka menyebut dengan Adonai, Hashem, kemudian ada YHWH tadi. Yang disembah sama, yang membedakan hanya kenabian, kiblat ibadah, kiblat dan kenabian. Mereka hanya berhenti di Nabi Musa, sementara orang Islam melanjutkan sampai Nabi Muhammad. Hanya itu saja perbedaan. Sementara orang Yahudi itu begini ya. Orang Yahudi itu eksklusif. Hanya orang yang berdarah Yahudi saja yang menikmati ini. Sementara dia tidak memungkiri bahwa ada kelompok dari keturunan yang lain juga akan mewarisi sorga. Nah, mereka hanya memakai hukum-hukum mereka untuk kalangan mereka. Sementara di luar Yahudi, silakan Anda beragama Islam, silakan. Ini sering dikatakan oleh Rabbi Taufia kalau siaran. Jadi begini, ini ada fakta real, ya. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Esther. Kalau dari namanya kan kelihatan ya. Itu kira-kira agamanya Muslim atau bukan? Bukan. Nah, bukan. Jadi dia aslinya itu agama Nasrani. Tapi kemudian dia belajar kepada Rabbi Taufia mengenai Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ya. Orang Yahudi kan tidak menyebut Perjanjian Lama, tapi Perjanjian tanah. Menyebutnya tanah ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Setelah belajar, akhirnya dia kepingin bergabung dengan agama Yahudi. Tapi dia berkata begini, Rabbi, saya ini bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Benai Israel. Berdarah Yahudi ya. Bagaimana saya bisa selamat? Karena saya tahu kebenaran ini, dia bilang. Artinya gini, dia sebetulnya ingin masuk agama Yahudi. Tapi apa jawaban Rabbi Tovia Singer? Ya, dia berkata luar biasa itu. Apa yang dia katakan? Kalau kamu ingin selamat, ya, dia bilang, kalau kamu ingin mendapatkan olam haba, olam haba itu pahala akhirat, berarti masuk surga maksudnya. Kamu memang ada halangan karena tidak berdarah Yahudi. Tapi kamu bisa selamat, ikuti Benai Ismail. Oh, langsung ke Ismail. Ikuti. Berarti masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya betul, masuk Islam. Dia masuk Islam. Jadi saya teringat dengan ini, Pak Ali. Ya, teman sahabat saya sendiri,
si Kainama. Valen juga begitu kan? Kainama juga, Bapak Kainama ya. Salam hormat untuk Pak Kainama. Pak Kainama itu dulu waktu masih di agama sebelah mengikuti pendidikan ke Israel bersama Rabi. Kan banyak itu para misionaris, para pendeta yang dikirim ke Israel belajar di sana. Setelah dia masuk ke sana mendapat pendidikan dari Rabi, pulangnya kebanyakan tidak kembali. Ada dua pilihan akhirnya. Dia masuk Islam atau agnostik. Percaya pada Tuhan tapi tidak mau kembali ke asal itu banyak. Akhirnya termasuk Bapak Kainama. Akhirnya dia milih masuk Islam. Kebanyakan orang-orang yang mendapat pendidikan dari sana terbuka matanya. Kan apa? Mereka memakai kitab yang sama yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang disebut Tanakh tadi, meskipun disebut di orang Kristen Perjanjian Lama ya. Akhirnya mereka belajar di sumbernya, belajar sama rabi-rabi. Setelah dikasih pengertian sama rabi-rabi, pulangnya nggak mau dia masuk. Ada dua pilihan, kamu masuk Islam atau agnostik, percaya pada Tuhan tapi dia tidak mau kembali ke asalnya. Itu banyak kejadian, dan itu sering Rabi Tovia meskipun di depan jemaat-jemaat orang-orang yang belajar sama beliau, dia tidak mau kamuflase bermanis-manis mulut di depan orang, enggak, dia langsung to the point. To the point. Ini yang benar, ini yang salah. Kamu salah. Kamu mending cari yang benar. Kalau kamu mau masuk Yahudi karena terhalang nggak punya darah Yahudi, cari keselamatan yang lain. Kemana? Islam. Istri Ismail. Karena apa? Itu saudara sepupu mereka kan. Karena dianggap menerima syariat dari nenek moyang yang sama, Abraham. Ya, betul. Hanya bedanya nasab dari faktor biologis. Tapi kalau dari faktor teologis itu sama. Ya. Jadi ada faktor biologis, ada faktor teologis. Ini persis yang dialami oleh Valen. Siapa yang nggak tahu Valen? Valen itu Surabaya juga sudah rumahnya. Banyak yang tahu siapa Valen itu ya. Waktu dia bersahadat, saya sendiri yang diminta menjadi saksi. Saya menjadi saksi langsung. Nah, waktu saya tanya, jujur saya tanya sama dia, apa yang menyebabkan kamu memilih Islam? Bukankah kamu sudah belajar Nasrani begitu mendalam? Mempelajari kekristenan itu begitu mendalam. Terakhir mempelajari Yahudi langsung dari orang dari Yahudi rabinya. sendiri. Begitu mendalam. Tapi kenapa kamu kok memilih Islam? Saya tanya, to the point saya ngomong sama dia. Dan dia jawabannya membuat saya terkejut. Ternyata antara Islam dengan Yahudi itu 100% secara teologis itu sama. Secara teologis sama. Dari sisi akidahnya sama. Akidah ya, ketauhidan, percaya pada Tuhan yang satu, tidak ada serikat pada dirinya, mengingkari Trinitas, baik Yahudi maupun Islam sama. Dan itu penjelasan Rabi. Ya. Kedua, memiliki halaha. Kalau versi Islam menyebutnya syariah. Ya. Menurut Yahudi menyebutnya halaha. Halaha di antara Yahudi dan syariah dengan Muslim itu ada kedekatan. Dan itulah cara beragama yang diajarkan oleh datuk yang sama, yakni Abraham. Dan karena dia ada halangan masalah biologis mengenai nasab darah, maka dia memilih Islam karena juga dijamin keselamatan. Itu yang dia inginkan. Padahal asalnya dia asalnya dia keras memusuhi Islam. Siapa yang nggak tahu Valen? Mungkin yang nggak tahu Valen itu adalah debater, dia apologet. Dia belajar kekristenan, dia belajar Alkitab, nggak puas di situ saja, dia nyemplung ke Yahudi. Dan terakhir beliaunya dibaptis, disahadatkan. Dan saksinya adalah Bapak Menachem Ali di Masjid Al-Akbar. Al-Akbar ya. Jadi dia masuk 3 agama. Agama Kristen, kemudian ke agama Yahudi, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menjadi Yahudi. Terhalang. Maka tidak ada jalan lain. Karena dia membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu dijamin ada referensi dari Yahudi sendiri, maka dia masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, orang-orang yang dia kenal yang dari tradisi Yahudi tidak ada masalah. Kenapa? Itu ada sah. Memang mendapatkan keselamatan. Dianjurkan ke sana. Soalnya istilahnya ulam haba, pahala akhirat.
Berarti dijamin kita berada di pangkuan Abraham besok. Sama-sama. Jadi mau kita ini Muslim, mau yang Yahudi berada di pangkuan Abraham. Ya, di alam sana. Kan ada di Alkitab itu, dalam Injil ya. Lazarus di pangkuan Abraham. Jadi gini saudara-saudaraku, yang tidak paham Yahudi biasanya kan yang sumbu pendek kalau dengar Yahudi, wah Yahudi. Ini kita biar lebih jelas, Yahudi itu memang ada yang dikenal Zionis, dan itu memang kita itu juga nggak suka. Itu masalah politik ya, yang saat ini menjajah Palestina dan sebagainya. Itu masalah politik. Kita harus bedakan Yahudi Zionis politik dengan Yahudi yang teologis. Yahudi yang teologis itu mengacu pada bapak moyang yang sama, yaitu Abraham. Karena para nabi-nabi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka semua juga dari keturunan Yahudi. Hanya Ismail saja yang akhirnya menurunkan Nabi Muhammad, yang menurunkan Nabi Islam. Jadi antara ilmu teologi, bahkan kitab suci Yahudi dan juga kitab suci Al-Quran dan juga teologinya tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ternyata tidak ada perbedaan. Bahkan tadi sudah di awal-awal Pak Ali cerita, bahkan orang Yahudi kalau tidak ada tempat beribadah, dia di masjid itu bisa beribadah. Tetapi kalau dia masuk ke gereja, dia nggak mau. Bukan tidak mau, tidak boleh. Tidak boleh bahkan. Karena tidak monoteistik. Nah ini anehnya di sini Pak Ali. Kadang-kadang orang sebelah atau orang Kristen tuh mereka selalu memuja-muja Yahudi seperti itu. Sementara orang Yahudinya nggak suka sama mereka. Orang Yahudi malah suka dengan orang Islam. Ya memang ini harus kita bedakan ya. Yahudi yang Zionis, yang pro dengan Amerika, yang pro dengan orang-orang agama sebelah. Sementara ada Yahudi yang teologis, jadi memang murni agama, dan mereka teologinya sama dengan Islam karena tadi udah diceritakan mereka mendapatkan syariat yang sama dari bapak datuknya, yaitu Nabi Ibrahim atau Abraham, gitu Pak Ali ya. Ya, dengan bahasa lain kesimpulannya, kalau menurut Torah, menurut kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Abraham itu menerima Torotai, menerima Taurat. Kalau menurut Quran, dia beragama Islam. Jadi Islam dan Taurat itu maksudnya sama. Oh gitu. Baik, mungkin Pak Ali mau menutup, sudah selesai? Ya, itulah kesimpulannya. Jadi antara Yahudi dan Islam itu tidak ada masalah. Tidak ada problem secara teologis. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya, memasuki bulan Ramadan punya banyak program Pak Ali. Dan sekaligus kita saat ini sudah punya tempat sekretariat yang baru, meskipun nanti kita akan banyak yang kita butuhkan ya. Dan juga untuk pembebasan lahan di Jombang dan juga pembangunan masjid itu akan diperuntukkan untuk Wisma Mu'alaf dan pusat pendidikan center ya, center pusat pendidikan Islam, dan juga membina para kristolog dan juga para mu'alaf di sana, tepatnya di Desa Wonosalam, Jombang, seluas sekitar 3 hektar lebih. Saat ini kita masih dalam tahap pembebasan lahan yang belum keseluruhannya kita beli, dan sekaligus kita masih membangun masjidnya. Jadi tolong kalau saudara-saudaraku mau mewakafkan hartanya, bisa Anda salurkan di nomor rekening 111, satunya 3 kali, kemudian 888, 8-nya 3 kali, 9971 di Bank Syariah Indonesia ya, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Demikian Pak Ali. Untuk saudara-saudaraku yang sudah menyimak kajian ini, jangan lewatkan, selalu subscribe juga channel Bapak Menahem Ali Official. Saya sendiri Edi Prayitno dan juga Geraha Mu'alaf, karena ini adalah satu kesatuan dalam perjuangan kami lewat media. Pak Ali juga ada di media tersebut, tolong didukung channel Pak Ali. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.